Tuhan bukan hanya ingin kita tahu kuasanya, tapi Tuhan ingin kita tahu tentang rencananya. Bahwa Tuhan punya suatu rencana, Tuhan punya suatu plan, Tuhan punya suatu program. Ya. Dan program ini dia lakukan, dan Tuhan mampu untuk melakukan programnya karena dia maha kuasa. Tapi dia punya program, saudara. Dia bukan Allah yang menciptakan lalu mundur dan nonton saja, tidak. Tuhan aktif mengintervensi di dalam dunia ini. Karena dia punya program di dunia ini. Nah, salah satu tujuan Tuhan kasih mimpi kepada Nebukadnezar, lalu akhirnya ditafsirkan oleh Daniel adalah untuk kasih tahu tentang program Tuhan kepada Nebukadnezar dan Daniel. Coba kita baca lagi Daniel pasal 2. Tadi kan kita stop sampai ayat yang ke-23 di situ ya. Apa isinya? Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Daniel dan Nebukadnezar? Coba kita lihat, kita pick up lagi dari ayat 26, Daniel pasal 2 ayat 26. Bertanyalah raja kepada Daniel yang juga bernama Belsazar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dan maknanya? Jawab Daniel kepada raja, katanya, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidak dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, tukang jampi, ahli ilmu gaib atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi di hari-hari terkemudian. Inilah mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur. Sementara tuanku di tempat tidur, ya tuanku raja, timbullah pikiran-pikiran tuanku tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja dan tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya raja, tuanku melihat sebuah patung yang amat besar. Mungkin sampai titik ini Nebukadnezar masih meragukan ini omong kosong atau bukan. Tapi begitu Daniel bilang melihat patung yang besar, mata Nebukadnezar menjadi tambah besar juga, saudara. Ya. Wah, ini bukan omong kosong. Ya. Dia benar-benar tahu ini. Tuanku melihat sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilauan, luar biasa, tegak di hadapanku dan tampak mengerikan. Kepala dari patung itu dari emas tua. Nah, karena untuk menyingkat waktu, saya akan langsung kasih penafsirannya, karena Anda nanti pulang Anda baca sendiri ya, Daniel sampai seterusnya. Semua bagian-bagian dari patung ini menggambarkan suatu kerajaan. Kepala dari patung itu dari emas tua. Nanti kita akan baca bahwa itu mengacu kepada kerajaan Babel, Nebukadnezar itu sendiri. Dada dan lengannya dari perak. Ini mengacu kepada kerajaan yang akan datang setelah Babel, yaitu kerajaan Media Persia. Dan perhatikan detailnya luar biasa benar. Karena kerajaan Media Persia itu adalah kerajaan dengan aliansi dua kerajaan, Media dan Persia. Walaupun yang dominan adalah Persia, tapi dia aliansi. Dan oleh karena itu di patung itu jadinya adalah bagian yang punya dua bagian, yaitu lengan. Lengan kan ada dua. Ya. Media dan Persia, tangan kanan, tangan kiri. Ini dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga. Ini mengacu pada kerajaan Yunani yang akan datang setelah Media Persia. Pahanya dari besi. Paha yang dari besi ini adalah kerajaan Romawi. Dan detailnya juga luar biasa. Karena kerajaan Romawi adalah kerajaan yang belakangan pecah menjadi dua. Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Timur ibu kotanya nanti Konstantinopel. Romawi Barat tetap di bawah kota Roma gitu ya. Jadi itu juga cocok sekali digambarkan dengan dua kaki yang berpisah. Pahanya dari besi katanya ya. Sedangkan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Katanya di sini. Sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Nah, apa itu? Nanti kita akan lihat. Ayat 34. Sementara tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Dan menimpa patung itu tepat pada kakinya. Dan kakinya yang dari besi dan tanah liat sehingga remuk. Pada saat itu juga remuklah besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya sehingga bekasnya pun tidak ditemukan. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah,
Banyak orang terpukau dengan apa arti dari patung itu. Tapi sebenarnya yang lebih mengesankan adalah batu ini. Apa batu ini? Kan? Dan batu ini sudah ditafsirkan oleh Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-44. Ya, ayat yang ke-44 ini adalah apa arti dari batu itu. Tetapi pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan dihancurkan sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan semua kerajaan yang lainnya dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tegak untuk selama-lamanya. Hal itu tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Saudara, Tuhan sudah menyingkapkan kepada Nebukadnezar bahwa bukan saja dia maha kuasa, bahwa dia punya suatu rencana. Dia punya suatu program untuk dunia ini. Dunia ini tidak Tuhan biarkan random saja. Apa yang terjadi di sejarah, apa yang akan terjadi tahun 2026, apa yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ini bukan sesuatu yang random, tapi ada tujuannya, ada akan menuju kepada suatu klimaks, saudara yang kasih Tuhan.